Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qul ta'ala fi dzikrihi karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bapak Ketua Yayasan Masjid Taqwa beserta jajaran pengurusnya yang kami hormati, Bapak-bapak panitia Ramadan Masjid Taqwa yang kami cintai, serta ibu-ibu yang masih setia di belakang untuk mendengarkan tausiah ini, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami melanjutkan tausiah ini, kalau doa kami pesankan, andai kata ada yang ngantuk-ngantuk, tidak apa-apa, silakan yang Pak. Sebab kalau dengar ceramah ini ngantuk tidak batal. Kalau sholat batal Pak. Kalau sampai tertidur sholat itu batal, hilang ingatan. Tapi kalau dengan ceramah insya Allah tidak batal. Jadi sambil ngantuk, sambil nyender, tidak apa-apa, silakan. Niatkan tidurnya. Ya, mudah-mudahan nilai ibadah. Sebelum kami selanjutkan, supaya kita lemah komunikasinya, aku nak nanya ibu-ibu dulu. Hari ini puasa yang berapa Bu kita Bu? 19. Puasa terus Bu? Bapak-bapak puasa terus Pak? Alhamdulillah. Jangan Pak, jangan terus-terusan puasa itu. Siangnya baik, malamnya jangan. Kalau terus-terusan siang malam puasa, tidak sah pula puasa. Intermezzo pembukaan Pak. Lanjut Pak, supaya kita agak lemah komunikasi Pak, membuka sedikit. Di dalam Al-Quran itu ada 114 surat Pak. Aku nanya ibu-ibu dulu. Ada surat yang ada namanya tapi tidak kati tertulis di dalam surat itu. Surat apa lah Bu? Kira-kira Bu? Di grup 114 surat itu rata-rata silakan kamu cek. Ada kalau tersebut seperti surat Al-Asr, Wal Asri, surat Ad-Duha, Wad Duha. Ini ada dua surat yang ada namanya tapi namanya itu tidak tertulis di dalamnya itu. Surat apa Bu? Kira-kira Bu? Bapak-bapak ada jawab sih kok? Alhamdulillah surat Al-Ikhlas katanya. Yang kalah lebih kenal itu surat Qul-Hu. Tidak. Yang satu lagi Bu, kira-kira Bu, ibu-ibu juga jawab kira-kira. Kalau Al-Baqarah ada Bu, Al-Baqarah dan seterusnya. Ali Imran ada tersebut nama Ali Imran. Ini tak kati namanya itu tapi tak kati tertulis dalam surat itu. Balik bapak-bapak lagi kalau ibu tidak tahu. Bapak ada kira Pak? Yang surat paling pertama sekali Bu, ya, apa surat Bu? Al-Fatihah. Ada tersebut Al-Fatihah di dalamnya. Nah kita ngaji yang ringan-ringan Pak ya, ngaji yang ringan-ringan. Mudah-mudahan tapi unian baru gitu. Ngapa dikatakan surat Al-Fatihah Bu? Karena pembukaan arti Al-Fatihah pertama sekali arti pertama pembukaan Pak. Itulah disebut surat Al-Fatihah. Nah mudah-mudahan pembukaan ini berterikat terus sampai mati tidak lupa lagi. Kalau ada surat, dua surat, namanya tidak kait dalam surat itu. Satu Al-Fatihah, kenal dengan Al-Fatihah itu, kenal dia semua bukan surat yang pertama sekali. Kedua adalah surat Al-Ikhlas. Ada lebih kita kenal dengan surat Qul-Hu. Kenapa? Sebab isi dalamnya itu merupakan keikhlasan semua. Penyerahan diri dan mengakukan diri kita kepada Allah. Sejalan dengan judul yang diberikan kepada kami, yaitu disampaikan protokol tadi, memelihara keikhlasan dalam kehidupan. Ini agak berat Pak. Cuman seperti pernah aku sampaikan, aku pernah ditanya, Mak Manunya cara kita nak sholat khusyuk. Aku agak bingung jawabnya. Akhirnya udah salah, tidak pernah aku jawab aja begini. Itu gampang Pak rasanya. Mak mana sholat khusyuk, sholat terus. Itu jawabnya. Sholatlah terus.
Sebab prinsip Pak Samo cak kita nyupir mobil Pak, belajar mobil, belajar motor. Ada. Ikhlas pun macam itu juga. Mana supaya pajak kita ikhlas dalam kehidupan kita. Ikhlas terus. Kalau menjuk sekarang pertama tidak ikhlas, menjuk terus. Kedua belum ikhlas, aku masih akan aku menjuk terus. Ini Pak. Tapi Pak Ketua kita ini Pak tu serang Pak. Aku mohon maaf Pak Ketua. Rasanya tak kata anu lagi Pak, beliau ini tak kenal posisi beliau sebagai apa, bersedekah dengan masjid dan kita. Nah inilah kenal sudah menjadi lama-lama tak lagi Pak, sudah kebiasaan tadi. Sama jak belajar motor, belajar mobil tadi. Kalau belajar terus, bermotor terus, menyupir terus, baca nyupir nak ke Kertapati itu kita sambil ngobrol. Bayangkanlah Pak, sambil ngobrol, sambil maju berek-berek kiri kanan sampai ke Kertapati. Kenapa? Sudah lihai. Ikhlas pun macam itu Pak. Jadi kalau kita pertama lah, aku pada saat bersedekah ke masjid itu oleh karena aku nak supaya menjenguk ketua masjid misalnya kan. Ayo. Kedua, Michael juga aku ni nak apalah sehingga belum. Tapi akhirnya kena sudah kebiasaan, ya sudah lah biasa. Lagi malah kalau aku dah ngisi masjid, kalau aku dah bersedekah gelisah. Nanti kira betul Pak. Sholat juga mungkin kan kita mulai dari kecil dulu kan. Sholat dan apa loh, takut di mana bapak. Kalau yang bujangan takut dijenguk mertua, calon mertua, tidak. Sholat, tapi lah kena sholat terus, lama-lama jadi kebutuhan Pak. Nah, belum akan khusyuk baik sholat maupun ikhlas ini kalau itu belum kita menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Nah, perlu dicatat Pak, ceramah kita malam ini mudah-mudahan membekas Pak. Aku mengharapkan termasuk diri muda ingat ini. Syarat mutlak ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada 3 Pak. Baik, tolong ingat Pak. Kalau libat sikok dari 3 ini rasanya agak sulit Pak diterima. Ya. Syarat mutlak Pak. Ada syarat mutlak mau tak mau. Kalau kita nak terima. Yang pertama apa Pak? Niat. Inna a'malu binniyat. Niat yang kata lain bukan karena apa-apa, niatnya karena Allah. Ini syarat mutlak, syarat mutlak ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Aku tidak perlu banyak-banyak, yang penting kalau aja yang saya sampaikan itu membekas pada diri kita masing-masing. Niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niat pertama. Yang pertama niat karena Allah. Yang kedua, syarat mutlak ibadah kita diterima Allah SWT adalah menurut tuntunan. Nah, jadi kita tak macam-macam Pak ibadah ini, terutama ibadah yang makdo. Kalau yang ghairu makdo ada apa-apa Pak? Sebab tu serang Pak sampaikan di sini, tidak semua ibadah itu kita harus nurut nabi-Nya Pak. Bahkan kalau kita nak nurut nabi-Nya tak jadi gawe. Terus terang Pak. Aku boleh kalau nak berbantah ada apa-apa. Kalau ada yang sanggup, oh ada baca. Nah sekarang aku tanya, kalau kita nak nurut nabi-Nya, kita di Indonesia ini pajak tak nak naik haji. Tidak, sederhana ya Pak. Contohnya, kalau kita nak nurut Nabi-Nya, sampai dah kira kita ke Mekah, kalau nak nurut Nabi. Sebab kalau di Al-Quran Pak, cara Nabi, pergi haji itu akan lain Pak. Berjalan kaki dan naik unta kurus. Tidak, itu rasanya Pak. Berjalan kaki atau naik unta kurus. Kita di Indonesia ini Pak, jangan nak naik unta kurus, jangan naik Alphard lah Pak, naik Pajero Sport lah, nak ke samping ke Mekah situ. Nah, ini Pak, salah satu contoh kenapa bukan kalau ibadah ghairu makdo itu tidak perlu nurut cara Nabi. Itu Pak. Ini ditaruh supaya kita tuh tidak terjadi perselisihan paham Pak. Contoh lagi Pak yang kedua, sholat. Yang nak nurut Nabi itu sholatnya Pak. Kalau nak sholat, iya itu mau tak mau mutlak harus mencontoh bagaimana contoh kepada Rasul. Solu kamar tumi usoli. Ini Pak ya. Tapi kalau sebelum sholat, sesudah sholat, tak kanti aturan Pak. Terserah tak itu. Nak zikir sama-sama, nak zikir dewe-dewe, nak baca Fatihah, terserah Pak. Tak kanti. Tak kanti aturannya kita harus contohnya. Itu silakan Pak. Saya pernah ditanya Pak, ada orang dusun aku tu lah tinggal di Sekojo. Rupanya di masjid itu ribut. Pernah bertengkar, ada zikir sama-sama, ada tak zikir sama-sama kan. Jadi kedua belah Pak ini singgah cari 2 blok. Bertanya dengan tu mana kan lo kan itu kabarnya lah galak ceramah go kami itu mah ini masjid kami sudah sholat itu jadi perdebatan. Kau itu mengapa
ada yang nak zikir sama-sama, ada yang nak hidup. Itu yang dengan catatan, tapi sesudah sholat itu. Iya. Kalau sudah sholat itu jangan karena zikir sama-sama, jadi main gap lagi jadi. Sudah sholat, tidak. Ekstrim jawab benar. Tapi kalau sudah sholat ada itu. Yang nggak boleh main gap itu sedang buat sholat, batal sholat. Nah, kira-kira itu Pak. Maksud aku supaya kita tuh agak simpel, jangan jadi perdebatan hal-hal yang seperti itu. Gampang. Jadi tidak mutlak kita itu kalau sebelum dan sesudah sholat itu harus ikut bagaimana Rasulullah. Terserah dengan kita. Yang penting beramal niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tadi Pak. Jadi yang kedua menurut tuntunan. Nah yang ketiga Pak, inilah yang nak kita bahas malam ini adalah ikhlas benar-benar karena Allah. Inilah syarat mutlak 3 hal yang perlu kita camkan untuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama niat karena Allah, yang kedua menurut tuntunan. Tuntunan itu 2 bentuk perintahnya. Kedua perintah dalam Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul atau al-hadis. Itulah tuntunan itu Pak. Yang ketiga ikhlas, maksudnya ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu. Gambarannya Pak, kalau ikhlas itu dijingok uang, tidak dijingok uang, dia mah itulah cara dia berbuat, itulah ikhlas. Cuman ada Pak, kalau aku ingat almarhum Kiai Haji Jalil MJ, supaya kita lemah juga ingatnya. Kalau nak belajar ikhlas ada 2 Pak, ada 2. Yang pertama dengan diri kita deh Pak. Nah, coba renungkan Pak. Mungkin Bapak sudah sering dengar ceramah ini. Yang pertama dengan diri kita dewek, aku yakin kalau masalah makanan yang lemak-lemak kita hobi kalau tidak senang kalau, apalagi kalau yang sudah lama kita idam-idamkan umpamanya nak pindang sali bau misalnya, rasanya makan main, bakal semangat berbuka makan sahur atau pindang apalah pindang tulang terbayang kalau kue 8 jam misalnya. Tapi yakinlah Pak, yang makanan tadi yang kita harapkan kita dia dampak-dampakkan tadi itu sebelum dia masuk ke mulut kita, tidak. Tapi setelah masuk ke mulut kita lewat dari kerongkongan, mohon maaf, andai kata dia keluar lagi, kita masuk angin, keluar lagi, rasanya tak hati nak makan lagi. Lewat dari pucuk itu lah terlalu deh, lewat dari pucuk Pak. Yang makanan tadi, makanan yang paling lemak kita ini, tak galak lagi Pak kita makannya. Karena sudah berubah nama, dia bukan lagi makanan tapi sudah jadi muntah gitu. Apalagi Pak, dia sudah lewat dari bawah. Tambah lagi Rasul. Nah, inilah gambaran ikhlas. Kalau Bapak masih terkenang, sayang tadi lu 8 jam makannya. Nah itulah. Dan sekarang buktinya kalau Bapak BAB, enak ya. Tak pernah kenang lagi. Apa tadi sumbernya? Kue 8 jam, pindang tulang, pindang sale bau, pindang lain segala macam. Tapi tak hati kita nyampak lah kau situ. Bahkan terima kasih. Sebab mungkin sudah pernah jawab berapa. Harga BAB itu mahal Pak. Mahalnya. Tidak. Kalau nak pulang lagi ceritanya ada baiknya juga Pak. Ya. Supaya teringat lagi kisah. Mungkin rasanya sudah. Kalau belum pulang lagi. Bukti BAB itu mahal, Pak. Ini pernah kejadian kisah nyata, Pak. Tapi daerahnya tidak aku sebutkan, Pak. Kalau aku sebutkan, kalau ada orang Lampung tersinggung, orang tersinggung. Suatu tempat, Pak. Pernah dulu, Pak. Zaman dulu, Pak. Kalau dia ceramah itu, bukan zaman sekarang, Pak. Dia tidak perlu dijemput, tidak perlu diundang datang, Pak. Dusun mana, kota mana yang dijemput, dia datang bebek. Tanpa diundang, Pak. Itu caruk. Kiai-kiai zaman dulu ngajar. Pada suatu tempat itu datang penceramah ke dusun itu sehingga penuh jemaah. Di antaranya ada wong kayo Pak, ada wong kayo. Kalau cak kita Palembang ini kira Pak Haji Halim lah ukur paling kayo di kampung itu kan. Dia ini merasa banyak nikmat Allah berikan kepada dia, sehingga dia bertanya Pak Kiai, ngapa? Aku nak bertanya. Kira-kira menurut Pak Kiai, nikmat apalah yang paling besar diberi Allah kepada kita? Woi banyak Pak Kiai. Nah, yang kira-kira Pak yang paling besarnya? Ya banyak ya. Apalah Pak? Itu misi. Dengan enteng Pak Kiai ini tadi jawab dengan yang bertanya wong kayu ajalin tadi bisa Pak. Wong kayu ini misi punya nikmat besar.
merasa dia dilecehkan Pak. Dah dilanjutnya obrolan itu. Aku bertanya serius, ujian kayo itu. Aku bertanya serius, dijawab misi. Kira-kira apa itu Pak? Ya sudah. Singkat cerita Pak, setelah 2 hari kemudian, nah si kayo tadi Pak, tidak galak misi. Ini cerita Pak, ini kisah nyata. Tidak galak misi. Sehingga lah makan kates, apa dah misi. 2 hari Pak, dalam lama berobatlah ke rumah sakit. Tinjuklah segala rudal segala macam lain supaya galak missing. Dah missing juga. Masuk hari kelima Pak, tak tahan lagi segala dokter rumah sakit lagi nanya galau Pak, belum missing juga. Kepala lah pun Pak, Bapak rasa kalau 2 hari dah missing kamu mungkin pengalaman masing-masing. Dah kati lemak lagi dah, perut dah lemak, kepala menyut pening. Hari kelima dia belum juga. Hasil nama hasil hari ke-6 itu dia berobat ke wong pintar. Kapan berobat ke wong pintar? Oh iya, kanti kau ni penyakit. Kau ni mungkin ada nazar apa-apa adanya. Cubalah dulu ingat ada nazar dah. Tak kanti Pak apa ada kau agak ngomong-ngomong lacang gitu kan. Tak kanti Pak. Cuma dia teringat, dia bertanya dengan Pak Kiai tadi, Pak Kiai jawab missing. Itu baik Pak. Nah teringat itu ditemuinya Pak Kiai itu Pak Kiai. Kapan ditemuinya? Pak Kiai, aku minta tolong, mohon maaf, minta maaf dengan kamu. Kenapa aku ni lah 5 hari lebih dah misi Pak, ganti lemak-lemak lagi Pak, bayar aku ini. Oh, di Pak Kiai itu. Jadi maksud kamu, aku ni tolong jampi-jampikan, jadi tolong baca-baca kedoakan supaya aku tinggal misi Pak. Oh, dah baca, di Pak Kiai. Kalau ada jampi-jampi, dah baca. Jadi seluruh harta kau itu di Pak Kiai sedekahkan, wakafkan. Baik Pak Kiai, ala penemannya. Oh iya, kalau kau nak misi itulah jalannya. Sudah tak apa, nak nodong Pak. Balik Pak dia ni. Balik, singkat cerita. Kapan balik? Dah ni, perasaan kaji lemak lagi Pak. Dah saya datang lagi ke Pak Kiai itu dia. Kapan datang lagi ke situ, ngadap lagi. Mana Pak Kiai? Aku kita bersuratan bersikatnya separuh bela harta aku itu. Kalau penting aku baca misi, udah baca, belum bacanya. Kalau separuh itu belum bisa Pak misi. Tapi kalau itu insya Allah mudah-mudahan baca. Masih penasaran nak nodong dia ke kasar, balik lagi dia Pak. Masuk hari ke-7 hari seminggu, dah tahan lagi Pak rasanya. Datangnya lagi Kiai itu. Kapan datang sudah bawa surat segel, bawa segala macam lengkap. Nah Pak Kiai payu bersuratan jadi bersegelan jadi, dia ambillah segala harta aku yang penting aku baca misi. Nah, Pak Kiai, berarti harta kau itu masih mahal ada komisi. Ini Pak, ini ceritanya sih kan itu. Jadi dalam pesan moral aku situasi Pak, termasuk diriku sendiri, syukurilah dengan nikmat Allah, jangan sepelekan apa yang diberikan Allah kepada kita Pak. Aku yakin yang hadir ini kena umur sama aku, lah banyak yang pernah operasi katarak, rasaku. Nah, bapak rasakanlah, ibu rasakanlah, waktu mata ibu sehat di rumah Manon. Setelah sakit, rasakan pula betapa mahal argo kita pajak jinggo ini Pak. Jangan dianggap sepele Pak. Aku yakin kayo-kayo Manolah kamu. Biji mata kamu sebelah bayar dari dua-dua. Dia dibayar uang 100 juta enggak kalah. Berarti kata kayo gitu Pak. Mata kita pajak jinggo sebelah ini bukan nilai 100 juta. Itu Pak, gambarannya ada. Kita belum pernah Pak, kecuali dipaksa. Uang galak mewakafkan mata dia masih hidup untuk uang. Mahal Pak, tapi kalau mau sedekah, nyumbang masjid bangun 100 juta, lah banyak Pak. Tapi nak nyumbangkan mata sebelah. Nah, arti kata sehat itu mahal Pak. Cuma, nah ini lagi tadi Pak. Cuma ada tapinya. Kita itu tahu harga sehat itu mahal setelah kita sakit. Nah, ini Pak. Nah, ini yang pertama selesai. Bahas tadi masalah BAB Pak. Itu belajar ikhlas. Nah selanjutnya ada lagi Pak. Belajar ikhlas ini. Ini dengan uang lain Pak. Kalau tidak percaya, mudah-mudahan kita di sini tidak kata yang alami juga. Tapi kalau ada pun tambah ada pengalaman. Kalau kita perhatikan Pak, kita itu harus juga belajar dengan tukang parkir Pak. Ini masih dengan istilahnya dulu. Belajar dengan tukang parkir Pak. Parkir mobil, parkir motor, ya.
Itu kalau kita jengok tukang parkir itu Pak, dititipi uang itu banyak yang mahal-mahal Pak. Mobil Alphard, motor besar, yang mobil Pajero Sport tidak ya. Dititipi uang Pak. Tapi begitu yang punyanya nak ngembeknya, senang lego dia, cuma dia duit 3.000. Senang dah Pak, senangnya kalau mobil itu lagi dipek uang. Padahal tadi itu tanggung jawab dia Pak. Nah sebaliknya itulah pula hal kita ini Pak. Tak katik punya orang lain, tak katik punya kita, termasuk diri kita dewek. Jangan karena harta benda Pak. Termasuk diri kita dewek, itu adalah milik Allah Pak. Hanya titipan kita beri Pak. Semua yang kita miliki, semua yang kita punyai, jangankan harta benda, termasuk diri kita dewek adalah kepunyaan Allah. Jadi kalau Allah nak mintanya, ya ikhlas, terima. Inilah dari dua hal ini, ya, itu harus kita ucapkan. Itulah untuk belajar ikhlas tadi Pak. Kalau ikhlas ini kalau menurut kamu besar bahasa Indonesia, setelah cek dari kalau di teman bahasa pengertian Facebook, ikhlas ini Pak termasuk ibadah hati Pak. Ibadah hati Pak, amalan hati. Itu adalah bersih hati, tulus hati, atau bersih hati, tulus hati, akhirnya akan terjadi kerelaan. Inilah pengertian jelas kalau diteman ke dalam bahasa kita yang sebenarnya. Tulus hati, kemudian bersih hati, akan membuahkan kerelaan bagi kita Pak. Itulah pengertian ikhlas Pak. Insya Allah mudah-mudahan dengan tausiah malam ini ada sedikit membekas dengan diri kita, terutama yang syarat mutlak kita beribadah diterima tadi. Kemudian kalau kita ucapkan, kalau nak belajar ikhlas tadi, kecuali dengan yang dua tadi, yang penting berkuatlah terus. Kalau nak ngenjuk-ngenjuklah terus, bersedekah terus, insya Allah akan timbul dewek keikhlasan itu. Dengan kebiasaan sehingga akan menjadi kebutuhan. Sama tak kita merokok Pak. Lah biasa merokok, tidak, penting nggak merokok. Kebutuhan. Nah itulah kita berbuat keikhlasan Pak. Lah biasa bersedekah, bahasanya. Kalau tidak bersedekah, manalah pernah isi masjid Jumat ini kira-kira lah kebiasaan Pak. Tinggal terpikir tiap hari Jumat itu terpikir, membaca 5.000 aja di dalam Allah. Aku nak ngisi celengan Jumat. Punya tekad ya Pak. Insya Allah Pak ada Jumat kaki ada duit 5.000 untuk nyampein hajat kita ngisi. Apalagi kalau dibesarkan lagi ya. Kalau Jumat ini 5.000, ya Allah. Aku kalau Jumat depan aman ya Allah bacakan. Yang 10.000 begini. Ningkat terus Pak. Jadi ada punya target daripada untuk berbuat baik tadi Pak. Ya aku kalau kamu katakan jangan kamu berdosa ya. Pak Nasir itulah berbuat belum yang namanya ngejuk masjid tadi ya. Jujur Pak, boleh aku ceritakan. Aku masalah masjid ini Pak, mungkin kamu udah ngalamin seperti aku. Ya udah. Tidak tahu lah pernah aku sampaikan belum di sini. Sekitar tahun 80-an aku berbuat seperti itu Pak. Aku berniat masjid itu setiap Jumat nambah 100 rupiah. Start awal 100 rupiah Pak. Itu baik. 100 tidak banyak Pak, 100 rupiah. Isi kau itu tahan nukar ke duit Pak. Itu kadang-kadang berikir juga kalau nak menukar apa salah. Cuman itulah waktu perbuatan waktu itu. 100 rupiah setiap Jumat. Jadi start awal 100 rupiah. Jumat depan 200 Pak. Tidak akan lebih aku maju. 200 ulah itu. 200. Jumat depan lagi harus 300. 300. Mandak tidak salah Bapak, 6.200 atau 6.300. Nah ke Jumat berikutnya, aku masih ada pedangan dogawe di Sumbawa itu tidak salah. Jangan karena sedekah ke masjid itu selalu Jumat lagi dah. Apa yang kalau kena sibuk atau jangan dogawe sehingga di dalam hutan Jumat 3. Nah mulai dari situ buyar Pak, buyar stok yang nambah 100 rupiah tadi kan. Dan aku ingin ngajak kita memotivasi, bukan aku jadi dokan. Sombong bukan maksud, cuma aku supaya gitu. Nah pernah berubah juga Pak, pernah berubah. Sehingga kalau pajak setiap Jumat itu, umpama nih Pak, ini pernah aku terapkan ini. Setiap Jumat itu aku nak sedekah 5.000. Mamanya hijaunya seminggu sampai ada duit 5.000. Apa nyisikan duit rokok, apa belanja bom rumah kita kurangi, sehingga Jumat itu 5.000 jadilah. Alhamdulillah capek. Nah kakek kalau apa jalan setahun 5.000, kalau ada rezeki tambah tingkatkan lagi. Minta aku kalau pajak Jumat depan ini aku nak 10.000.
selama seminggu itu kita kumpulkan menghemat duit rokok dan sebagainya, pajak 10.000 menuju ke masjid Pak. Nah, insya Allah kalau kita punya etikat itu Pak, insya Allah itu jadi kebiasaan. Artinya itu sudah jadi kebutuhan. Nah itulah kembali ke ikhlas tadi. Seperti di surat Al-Ikhlas tadi Pak, disitulah intinya, kuncinya untuk kita berbuat ikhlas itu dengan catatan dan kata lain itu harus kita biasakan dengan diri kita dewe. Mudah-mudahan kalau sudah terbiasa dengan sendirinya timbul keikhlasan itu. Apalagi kita tanamkan dengan yang aku sampaikan 3 syarat mutlak agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tanam pada diri kita masing-masing dan menjadi kenyataan sehingga menjadi perbuatan kita dalam sehari-hari. Dan yang perlu kita tekankan di sini, prinsip ikhlas itu Pak ada 3 hal juga Pak. Jangan kita tenang enjuk baik, sebab selalu kita berbuat ini dengan niat baik. Jadi yang pertama niat. Arti kata niat itu sebelum kita berbuat. Ya, kalau berbuat bukan niat lagi lah pelaksanaan niat. Yang pertama niat kita harus ikhlas juga. Ibaratnya nak menjuk Pak Bambang misalnya kan. Niat harus jelas. Kemudian setelah kita berbuat atau juga harus jelas. Nah sesudahnya juga Pak. Nah ini kita kejadian sering-sering ini Pak ya. Niatnya lah benar, tidak kapan beramalnya berbuatnya lah benar juga ikhlas, tak kata kena apa-apa. Cuma lama-lama kalau teringat. Apalagi yang mau kita tolong itu kalau kejadian itu, yang mau kita tolong tadi dengan kita ini lah agak sombong pula. Nah ini kalau ini yang akhir. Jadi yang sesudahnya ini juga nak kita jaga Pak. Ikhlas sesudah berbuat itu. Jangan awalnya baik dengan sedangnya. Yang sesudah ini yang banyak kejadian yang berubah Pak. Lah benar niatnya, lah benar cara beramalnya, lah sudahnya. Oh isya, itu sekarang ini. Dulu ikhlas kita ngejuk dia nolong dia ikhlas Pak. Kapan dia cak pendekat kita lah agak sombong dikit tadi atau cak. Oh bahasa kita mau keren langekeng, tidak ya? Timbul hati ngomong, mendak aku tolong. Nah, sudah kapan lah balik kaku itu Pak? Itu termasuk syirik Pak, bahaya besarnya. Dia sudah ingat, dulu aku hilang melunasi utang-utang dia di sana dulu. Nah, batal Pak. Sesudahnya membatalkan. Ini Pak. Nah, jadi mudah-mudahan Pak, baik niat awalnya, sedang berbuatnya, dan sesudahnya ikhlas selama-lamanya Pak. Seperti ku contohkan kita BAB tadi. Tidak tak katik lagi gitu nak kenang. Kapan sudah nampak ke subsiden itu selesai. Tak pernah lagi kita kenang. Oh itu tai aku yang makan kemarin, makan udang kemarin. Aja kan. Oh itu kue 8 jam kemarin lah nyampak masuk. Tak katik lagi Pak. Nah itulah gambar jelas. Mudah-mudahan membekas. Nah kalau ada masih ada yang ditanyakan, bukan pulang menyangkut pada ikhlas ini baik. Ya, hal-hal yang lain juga demi kebaikan, bahkan mengajak jemaah sekalian. Terus terang Pak ya, aku itu Pak Kedua sebenarnya agak suka bertanya dengan saya kiai-kiai itu dah. Walaupun ada sebab aku takut dia tersinggung, takut kaget nekatoknya muji. Padahal kita aku bertanya terus terang. Kita ini Pak kadang-kadang membuat pertanyaan itu lebih sulit dari menjawab. Terus terang Pak. Pengen nak kita cuma kira apa nak bertanya kan. Setelah ada yang bertanya, aku tuh kadang-kadang bertanya itu ngajak kita kalau yang nerang kiai wong luar ini lemah Pak. Kalau penerangan dari aku kita sekapung ini kadang-kadang agak kurang didengar gitu Pak. Nah itu aku kalau bertanya, mudah-mudahan didengar oleh yang lain, kita tahu kalau apa yang diterangkan oleh kiai tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kami akan berikan sedikit waktu untuk Bapak Ibu untuk bertanya. Kami persilakan, mungkin Bapak-Bapak sebelah kanan ada yang ingin bertanya? Yang sebelah kiri? Pak Ismail? Apa yang ingin di belakang? Ada bertanya. Nyimpulkan aja deh hasil dari video. Silakan Ibu, kalau Ibu. Terima kasih. Jadi menyimpulkan dari Pak Nasir ini, menurut saya ya, dan juga mungkin juga sependapat, kita ini pada umumnya kan orang Muslim,
Nah, jadi muslim. Jadi kalau sudah muslim, ikhlas tadi adalah mukhlisin, muhsinin, mukminin ya. Nah, itulah kesimpulannya. Nah, jangan dijabarkan tadi itu kira-kira. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu ada nggak bertanya bu? Ada bu? Ada? Tidak ngerti. Ada apa anak bertanya pak? Iya. Ya aku nak bertanya juga sebenarnya. Ya, cuma pertanyaannya di mana bapak yang belum tadi baru baca. Minta juga aku kan. Ada pak yang lain pak? Oke, mungkin itu Pak ya. Nah ditanggapi dulu Pak. Kalau ada enggak digabung. Masih ada? Baik, kalau memang tak ngerti lagi, mikrofon kami kembalikan kepada Bapak Haji Muhammad bin Nasir yang tentunya nanti ditutup dengan membaca doa. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang urut-urutan itu ini Pak benar. Jadi muslim, mukmin, Muslim, kemudian muhlisin, muhsinin, muhsinin. baru mukminin. Terakhir Pak, sebab apa dikatakan Pak? Kalau kita muslim belum tentu mukmin Pak. Tapi kalau mukmin sudah pasti muslim. Jadi Pak. Jadi wong muslim baik belum tentu dia beriman. Tapi kalau wong beriman belum tentu dia sudah pasti muslim. Itu mananya Pak. Sebaliknya muhlisin tadi dikatakan Pak. Muhlisin ini memang sudah tingkat kalau dalam tingkatan ini Pak, bahkan muhlisin itu tingkat sama macam puasa Pak. Ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawas bil khawas. Muhlisin juga begitu Pak. Ada muhlisin awam, ada muhlisin khawas, ada khawas bil khawas. Jadi ada tingkatan. Nah, yang tingkat ke ini Imam aku bilang tadi, kena jelas ini sifat ibadah hati, memang agak sulit digambarkan Pak. Jadi kalau dibendakan dia ini itu termasuk benda yang abstrak. Benda abstrak ini agak sulit Pak. Sebab kalau di Al-Quran itu kalau disebut dengan istilahnya termasuk itu ayat yang mutasabihat. Ada ayat mutasabihat itu Pak, termasuk muhlisin tadi, ayat yang sulit untuk diterjemahkan. Bahkan bukan bagi sulit, memang tidak boleh untuk diterjemahkan Pak. Nah, contoh yang maksudnya dia namanya yang tak boleh diterjemahkan tadi Pak, misalnya Allah punya tangan, Allah pegangan dia kursi aras, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Jangan kamu artikan ayat ini. Ini memang tidak boleh diterjemah Pak. Ini pengertian ayat mutasyabihat Pak, bukan sekadar alif lam mim, alif lam ra Pak. Ya. Termasuk yang menyatakan ayat yang basor sama ya. Allah maha mendengar, Allah mendengar. Nah, bertanya pula, cak mana kuping Allah? Cak mana mata? Tak boleh Pak. Itu kita silakan memikirkan apa-apa yang diciptakan oleh Allah, tapi jangan sekali-kali, ini ayat Quran Pak. Jangan sekali kamu memikir tentang Allah. Jangan Pak berpikir Allah maha melihat. Kemudian ada seperti Allah itu ada di mana-mana. Nah, seolah Allah ada tempat. Tidak. Jangan dipikirkan itu Pak. Tak boleh Pak. Kita mikir-mikir yang mengatakan cak mana kuping Allah, cak mana tangan Allah itu, cak mana kursi Allah. Itu tak boleh Pak. Itulah yang dimaksud termasuk golongan ayat-ayat yang mutasyabih, arti sulit untuk diterjemahkan. Kemudian ada ayat yang muhkamat. Muhkamat itu mudah dicerna Pak. Nah itu Pak. Jadi sekali lagi terima kasih Pak. Benar. Tapi itu lagi tadi kadang-kadang kalau kita nak dikaji lebih lanjut, ya, itu termasuk ayat-ayat yang mutasyabih. Arti kata agak sulit walaupun bisa tapi sulit. Cuman kita bisa ngambil tafsir-tafsir pengertian jelas seperti yang aku sampaikan tadi. Itulah kira-kira. Terima kasih. Silakan Pak, kalau masih ada lagi. Silakan Bu. Aku lebih senang Bu. Kalau aku dah baca, kita berutang, kita tanyakan dengan ustadz yang lebih pintar dari kita. Jadi aku tidak doakan merasa malu kalau ada ibu bertanya, bapak bertanya, aku tidak banyak jawabnya. Kita utang siapa kaget? Namanya Pak Zuhri Manan atau siapalah yang ceramah sini yang kita anggap beliau punya kredibilitas yang lebih tinggi dari kita tanyakan sama-sama.
Silakan. Nah ini Bu, nak tanyakan. Ujang aja. Macam tanya di Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau bertanya, andai kata misalnya kita sholat misalnya 4 rakaat, sesudah rakaat kedua kan tahiyat awal. Nah, ada kata misal kita kelupaan, sudah itu sudah berdiri mau rakaat berikutnya, apakah kita harus kembali duduk lagi mengerjakan tahiyat awal tadi atau kita hanya sujud sahwi saja? Gimana itu Pak? Mohon penjelasannya sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu yang sangat bagus sekali Bu. Memang ini kelihatannya sepele, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu. Cuman belum juga. Kalau masih ada sekalian Pak, Bu, silakan. Yang perlu kita tanamkan dan kita ketahui bersama, yang penting hukumnya Bu. Hukum tahiyat awal adalah sunnah. Ini tanamkan dulu Pak. Tasawuf awal adalah sunnah. Jadi kalau kita sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, yang 4 rakaat itu kan Zuhur, Asar, Isya. Yang 3 rakaat yang pakai tahiyat awal itu maghrib. Nah yang kita tanamkan, yang tadi hukum saat tahiyat awal adalah sunnah. Arti bahwa tidak termasuk rukun, tidak termasuk rukun sholat. Jadi tahiyat bukan rukun sholat, jangan salah ini perlu. Tapi kalau tasawuf ayat ya, tak baca tinggal. Kalau kamu nak baca tahiyat sahur ayat, batal sholatnya, kurang rukun. Tidak. Jadi itu kalau memang kejadian, Pak ya, ibu tidak perlu nambah 1 rakaat lagi, tidak perlu murah lagi, ya, cukup ibu lakukan sujud sahwi. Kalau dengan catatan, Pak ya, tahiyat awal tadi, bukan tahiyat akhir, tahiyat awal. Sebab rukun tahiyat adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Nah, jadi cukup setelah ibu. Kalau memang sudah pasti bapak ibu tidak baca tahiyat, ini kalau ini pembelajaran aku ya. Kalau kita masih ragu-ragu, setelah kita keyakinkan, apa tadi tahiyat awal apa tidak, ibu ambil keputusan. Kalau rasanya sudah masih ragu, sesudah lakukan sujud sahwi itu sesudah salam. Memang sebagusnya kalau kita ingat ragu-ragu, silakan boleh juga sebelum salam melakukan sujud sahwi. Itu ya. Jadi tidak perlu lagi kalau kita lupa tahiyat awal itu untuk menambah rakaat sholat, tapi kita cukup dengan sempurnakan dengan sujud sahwi. Sebab sujud sahwi itu adalah menyempurnakan kira-kira apa yang kita kekurangan dalam sholat kita. Itu ya. Silakan. Ya. Jadi kita sama-sama tahu ya. Hukum daripada tahiyat awal. Nah, itu. Silakan. Masih ada Pak? Tidak Asnal. Apa buat pertanyaan. Jadi banyak kita semua tahu. Bentar kati, sebentar lagi masuk suruh 6-4 menit rasanya suruh Islam kita. Kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abbi ni'amika wa mazidan. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidil akhirin. Salatan tujibna biha min jami'il ahwali wal afat wa taghfirna biha ya Allah min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'il ahlak darajat wa tuqribuna al-aqsabaya wa baratu inna ma kulli shay'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yawmisalam fa khairan wa nabisalam wa adilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala wal jalal wal ikram. Rabbana taqabbal minna du'ana wa niyatana wa hajatana wa mabjudana kata sami wa liwat wa liwat
tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Samad, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Rahim, ya Mujib as-salah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami telah menjalankan puasa kami dalam bulan Ramadan tahun 1440 ini masuk hari yang ke-19 ya Allah. Mohon kiranya Allah berikanlah kemampuan dan kesehatan kepada kami sehingga kami semua dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah puasa dalam tahun ini ya Allah sampai akhir Ramadan nanti ya Allah. Ya Allah berikanlah kesehatan dan kemampuan kepada kami untuk menjalaninya ya Allah. Ya Allah sempurnakanlah ibadah kami ya Allah. Jadikanlah Ramadan tahun 1440 ini ya Allah merupakan Ramadan yang terbaik bagi kami selama hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami mohon kiranya Allah jauhkanlah kami dari semua bala dan bencana ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah. Jadikanlah kami ahli ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana wa awlina ala khidmatil ya tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Bapak-bapak sekalian, mari masuk.